Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak senusantara dimanapun anda berada, senang sekali masih bisa berjumpa bersama channel Imam Samudra. Dan di kesempatan video pagi kali ini, sudah menjelang siang sih, sekarang sudah jam setengah 11, kita mengeluarkan si Chandrasena karena memang lama tidak dijemur ya. Kita jemur hari ini. Dan mohon maaf untuk beberapa hari ini saya tidak membuat konten karena memang kesibukan sehari-hari yaitu ngomong sahabat ternak atau mengasuh lintang. Nah, ini kita mengeluarkan si Chandrasena. Menurut sahabat ternak, bagaimana untuk perkembangan si Chandrasena ini? Apakah sudah terlihat atau belum? Nah, kita lihat di bawah ada si jalak yang sedang mengintai lalat besar, lalat pengisap. Dan alhamdulillah ya sahabat ternak, sekarang semenjak kita memelihara burung jalak ini, lalat-lalat pengisap di kandang kami sudah berkurang drastis karena memang diburu oleh jalak-jalak ini. Nah, biasanya setiap saya mengeluarkan sapi dari kandang setelah diguyang atau dibersihkan, ini banyak sekali lalat-lalat yang mampir ke tubuh sapi. Cuman memang semenjak kita punya si burung jalak ini, sekarang kita punya 8 ekor karena malah jadi keterusan sahabat ternak. Saya pelihara satu jenis, akhirnya sekarang punya 4 jenis dan masing-masing punya pasangan sendiri. Nah, ini kita lihat, ini dapat lalat. Nah, kita balik lagi ke si Chandrasena. Alhamdulillah kuku depan maupun belakang sudah bagus ya, kita lihat. Karena sudah saya rapikan beberapa waktu yang lalu. Nah, ini kalau tampilan dari depan si Chandrasena ini lumayan ganteng. Lehernya juga memang leher-leher khas sapi kandang BSF sahabat ternak, leher-leher beton. Nah, banyak sekali sahabat ternak yang bertanya untuk perawatan sapi agar lehernya seperti ini seperti apa sih? Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membicarakannya atau membongkarnya khusus buat para sahabat ternak. Nah, namun buat para sahabat ternak yang belum bergabung dengan channel kami dengan cara subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan logo loncengnya. Nah, hal yang akan kita bahas pada kesempatan video kali ini adalah leher sahabat ternak, leher beton atau sering leher jumbo, leher tebel. Chandrasena ini juga nanti lehernya leher tebel sahabat ternak. Pundak terlihat dari pundaknya lebar sekali. Memang di awal-awal sempat trouble beberapa kali dan sakit-sakitan, dan alhamdulillahnya sekarang sudah mulai tumbuh normal. Nah, balik lagi ke leher sahabat ternak, banyak sekali yang tanya di kolom komentar, Mas, bagaimana sih cara merawat sapi agar lehernya itu menjadi leher beton seperti sapi-sapi di kandang BSF. Nah, hal yang paling menentukan sahabat ternak dari terbentuknya otot leher itu adalah faktor genetik. Jadi memang sapi di kandang ini proses pemilihannya memang yang kira-kira nanti lehernya bisa berisi penuh. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, biasanya bentuk palungan atau tempat pakannya itu juga berpengaruh terhadap terbentuknya otot leher. Palungannya seperti apa sih? Nah, kalau kita berbicara palungan kandang BSF, kita lihat dulu ke dalam. Palungan dari kandang BSF ini kita buat semirip atau serendah mungkin seperti sapi saat merumput di padang rumput atau di padang pengembalaan ya sahabat ternak. Palungan ini tinggi dasar palungannya hanya 20 cm.
Jadi dia merunduk, sahabat ternak. Sapi itu merunduk, jadi lehernya secara otomatis memang tertarik panjang, dan saat dia mendongak seperti ini nantinya akan terlihat lebih berisi, sahabat ternak. Jadi palungannya yang bagus itu palungan yang rendah, kalau bisa ya sekitar 10 cm dari lantai. Nah, dan yang kedua, yang maksud saya yang ketiga, selain faktor genetik dan juga bentuk palungan kandang atau model palungan kandang, adalah treatment, sahabat ternak. Treatment seperti apa sih yang kira-kira bisa membentuk otot leher seperti ini? Nah, kurang lebih seperti ini, sahabat ternak. Kita menggantungnya di tali atau di tiang yang lebih tinggi agar lehernya mendongak. Nah, ini saya adopsi karena saya melihat sapi Madura ya. Sapi Madura itu lehernya tipis, cuman dengan treatment seperti ini, sapi sonok. Sapi sonok itu adalah sapi-sapi yang dipakai untuk karnaval, sapi yang dirias dan biasanya dibuat lomba untuk diarak, berjalan harus sama dengan pasangannya, kaki kiri dengan kaki kiri, kanan dengan kanan, seperti itu. Sapi sonok itu treatmentnya agar dia lebih cantik, kelihatan lebih mewah, itu dicencang seperti ini agar lehernya lebih berisi, lebih padat dan lebih berotot, sahabat ternak. Nah, dan kurang lebih itu tadi yang bisa saya sampaikan atau bisa saya jawab dari pertanyaan para subscriber yang banyak sekali bertanya, bagaimana sih cara membuat leher sapi menjadi leher beton seperti di kandang-kandang BASF. Itu tadi yang paling utama adalah faktor pemilihan bakalan, karena itulah hal yang paling menentukan dari terbentuknya otot leher beton, sahabat ternak. Kalau kita mau mencari atau membuat leher beton, ya usahakan sapinya dari jenis Limousin atau Simmental yang memang rasnya kental. Kalau pegon biasanya susah dibuat leher beton. Kalau pegonnya maksudnya pegon-pegon biasa ya, pegon urap-urap atau campuran. Dan juga sapi PO itu tidak bisa, sahabat ternak, dibuat leher beton karena memang lehernya, karakteristiknya lehernya tidak tebel dan jadi punuk ya. Kalau PO kan di sini lehernya tipis, cuman dia punya punuk. Itu tadi untuk tips dari kandang BASF untuk pembentukan otot leher. Yang pertama, pilih sapi yang sekiranya otot lehernya itu nantinya menjadi besar. Seperti apa sih ciri-cirinya? Coba akan saya beritahukan sedikit. Nah, jika sahabat ternak ingin mencari leher sapi yang beton, lehernya itu meskipun tipis, pasti ada sedikit cembung sedikit, sahabat. Nah, di bagian sini meskipun lehernya tipis, dia ada sedikit membentuk otot seperti ini. Nah, dan biasanya ditandai dengan kerutan-kerutan seperti ini. Nah, ini ada goresan-goresan kerutan seperti ini, dan bulunya itu sedikit kriwil atau sedikit keriting. Nah, dan usahakan itu tadi yang dari pundak sini ada sedikit tonjolan ke atas. Jangan cari yang sapi dari belakang kepala sini ke pundak agak melengkung seperti ini. Nah, dan tinggian pundaknya dari lehernya. Dan itu adalah salah satu ciri khas sapi yang lehernya bisa beton, itu posisi tengah leher sini pasti lebih tinggi daripada pundaknya meskipun lehernya masih tipis. Nah, seperti itu. Dan yang kedua adalah ada kerutan-kerutan seperti ini. Dan biasanya leher sapi beton itu karena memang dia itu rasnya mesti kental Eropa, ada sedikit
ada banyak bulu-bulu keriting atau bulu-bulu kribo ya biasanya sahabat ternak. Nah, ini tadi untuk si Chandrasena, alhamdulillah perkembangannya sudah terlihat. Meskipun di awal kita agak pesimis ya dengan si Chandrasena ini, alhamdulillah sekarang sudah bagus semua, dari tulang, dari lebar pinggul, lebar bahu, dan juga bentuk lehernya. Dan Chandrasena ini terhitung sapi yang menurut saya panjang, meskipun tingginya ya tidak terlalu tinggi. Memang rasnya memang ras-ras Eropa itu tidak tinggi sapinya sahabat ternak, kecuali sapi Cianina ya. Sapi Cianina memang tinggi. Untuk Simmental dan Limousin dia tidak terlalu tinggi, cuman badannya panjang, kompak, dan terlihat seperti persegi. Dari depan, bagian dada, bagian punggung, pinggul, panggul, dan juga bokong itu terlihat kotak. Kurang lebih seperti ini untuk si Chandrasena. Nah, ini kita panggil si jalak-jalak. Nah, sudah datang semua. Itu karena saya tadi ada melihat satu ekor lalat menghisap darah, kita panggil. Nah, dan alhamdulillah memang terbukti ya sahabat ternak, memang sesuai dengan tujuan awal saya memelihara burung jalak ini, untuk memanfaatkannya sebagai binatang pembantu sapi ini, burung pembantu sapi, atau lebih sering dikenal dengan istilah simbiosis mutualisme di pelajaran IPA waktu SD, yaitu hubungan yang saling menguntungkan antara makhluk hidup yang berbeda jenis. Nah, dan ini tadi sahabat ternak untuk video kali ini, pembahasan kita tentang sedikit tips pembentukan otot leher sapi yang memang sering ditanyakan sahabat ternak. Nah, kita lihat ini, sebelum video kita akhiri, kita lihat bagaimana sih burung jalak-jalak ini berada di tubuh sapi, mencari kutu, mencari kulit-kulit, sel kulit yang mati yang biasanya mengelupas, biasanya dimakan mereka sahabat ternak. Dan yang paling saya suka adalah saat dia berburu lalat penghisap darah yang sangat menyiksa sapi. Dan terbukti memang tidak ada lalat yang sekarang banyak yang berkunjung ke kandang karena keberadaan mereka ini. Cukup sekian untuk video kali ini sahabat ternak. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Nah, dikarenakan memang sudah siang dan sekarang sudah menjelang azan zuhur, kita masukkan si Chandrasena ini, karena sudah lama juga kita treatment lehernya. Ya, cukup sekian dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak muda Indonesia.